Shalom, we welcome you Royals. Church is a family and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini. Karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals. Shalom. Saya senang sekali siang hari ini boleh menyapa Royals Family, Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang datang on time, bahkan ada yang penuh dengan kerinduan boleh datang tiba di tempat ini bahkan lebih early. Hari ini kita akan sama-sama beribadah. Dan saudara, kita ini sudah berada di minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan November. Saudara kerasa maupun tidak terasa, berarti kita tinggal 2 bulan lagi menjalani tahun 2025. Dan bulan ini gereja kita Rock International Ministry mengusung sebuah tema Maintaining Perseverance Spirit yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, mungkin beberapa di antara kita sangat relevan. Keadaan kita hari-hari ini, minggu-minggu ini, bahkan tahun ini cukup relevan dengan ayat ini. Saudara, beberapa di antara kita, bahkan mungkin saudara yang menyaksikan lewat live delay. Kayaknya memang bertahan dalam pencobaan adalah mode yang kita pasang. Sepanjang tahun ini, sepanjang bulan yang telah lalu, bahkan sepanjang minggu ini. Sepertinya hidup itu banyak dar-der-dornya. Tapi puji Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita sesuatu sukacita di dalam pengharapan. Ayat di Alkitab nggak bilang, berbahagialah mereka yang tidak pernah diuji. Berbahagialah mereka yang tidak pernah mendapat cobaan. Bahkan Alkitab nggak bilang berbahagialah mereka yang selalu menang dalam pencobaan. Alkitab bilang berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Oleh karena itu bagi saudara yang datang dengan masalah, saudara yang datang dengan pergumulan, jangan tinggalkan masalah itu di depan pintu. Jangan tinggalkan masalah itu di rumah. Hari ini bawa permasalahan, beban berat saudara kepada Tuhan. Dan mari kita bertahan di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Allah sendiri menjanjikan kepada kita mahkota kehidupan.
Apa yang kita alami hari-hari ini cuman sementara. Pada kedatangan Yesus yang kedua, kita akan mengalami kekekalan, kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan segera memulaikan ibadah kita ini dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Kami boleh ada Tuhan di awal bulan November. Dan kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami, kalau kami ada sampai saat ini dengan begitu ringan maupun beratnya kehidupan, kami tahu ada tangan kasih Allah yang menopang kehidupan setiap kami. Kami percaya dan kami berharap terus hanya kepada Allah yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan di dalam berbagai-bagai ujian, tantangan dan pencobaan. Bahkan memberikan kepada kami jaminan, janji, mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Biar hari ini Tuhan, biar siang hari ini peribadatan kami dilawat Tuhan. Hati kami semua dilawat Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran yang memerdekakan. Bahkan kami boleh tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada saat kami pulang, kami boleh pulang menjadi orang yang baru. Orang yang telah dipulihkan, orang yang telah dibenarkan. Dan orang yang telah mengalami kasih karunia Allah. Kami percaya Tuhan, kami memulai ibadah ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Royals. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat berteduhan. Malapetaka akan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. With one voice say, walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat berteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawab, kau menyertai dalam kesesakanku. Pertahanan Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku.
Berikan salam kanan kirimu. Katakan percaya masih ada Tuhan. Come on Royals, kita puji Tuhan lebih lagi. Karena Dia Tuhan yang setia. Ada amin. Come on. Boleh goyang-goyang dikit ya, jangan jaim ya. Come on. Say. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Thank you Jesus. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Say, ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hey hey, ya goyang. Woo. Dengan sukacita mari nyanyikan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Say, thank you for your love Jesus. Ya, Kau terima kami apa adanya. Woo. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Everybody say, bukan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau. Thank you Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hey! Bagaimanapun keadaan kami, Engkau Tuhan tetap menerima kami dengan cinta-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Woo! Mari bersama Royals. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran. Mari bersama. Aku karya indahmu, kita masterpiece-nya Tuhan. Amin. Yes. Kau ciptakan diri. Saya ajak Royals, yuk kita goyang sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Woo. Belakang, depan, lagi sekali lagi ya. Yo, kanan, kanan, kiri, kiri, belakang, belakang. Oh, 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 say, bukan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Amin. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. One more time. Bukan selalu kembali padamu. Hey, hey. Yang ku perlu hanya Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Yo, boleh gantian ya? Kita dulu. Hey, oh, hey, oh, hey, hey. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Jesus, thank you Lord. Woo. Thank you Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Bahkan Kau rela berikan hidup-Mu ganti dosa kami. Mari kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan buat Tuhan. Thank you Jesus.
persembahan bagimu. Amin. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari bawa ku berada di hadirat-Mu. Hati kami persembahan, hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami aman dekat-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, come on. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, Kau indah Tuhan. Kami menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan. Hidup kami bawa ke hadirat-Mu. Amin. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari sembah Dia Royals. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah selamanya. Selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah selamanya. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia, mari nikmati hadirat-Nya. Sungguh Kau indah dekat Tuhan. Sungguh Kau indah Tuhan. Mari nyatakan kerinduan kita, isi hati kita yang berpaut kepada Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Mari tinggal dalam hadirat-Nya. We worship You, Lord. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh manis Kau Yesus.
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang layakkan kami panggil-Mu Bapa. Kau layakkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Thank you, Lord. We thank you, Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I'll never will forget. 'Cause when I think of how you bless, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? Oh, I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you've never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we got in Jesus. Kami bangga memiliki teman seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Let's declare this. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. For every mountain, for every time you
to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And I just want to thank you, Lord. And I just want to thank you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru, hari yang baru, bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan dan bawa kami untuk ada di dalamnya. Sekarang berbicaralah untuk semua kami yang ada di tempat ini, sebab kami sangat memerlukan firman-Mu. Biarlah kiranya firman itu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman itu mengajar kami, menuntun kami, dan memimpin kami untuk ada dalam semua kehendak-Mu bagi kami. Sebab kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik. Seberat apapun, sesulit apapun, sebesar apapun tantangan yang kami hadapi. Firman-Mu berkata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa kami ditentukan to be more than conqueror. Untuk lebih daripada pemenang. Nyatakan kebenaran-Mu bagi kami semua, kiranya hikmat dan understanding pada Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama, di atas segala nama, kami memintanya, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk semua yang dikasihi Tuhan. Mungkin gainnya tolong dikurangin dikit, gainnya. Ya, suara saya jadi menggema ya saudara ya. Oke, tolong multimedia. Saudara, kita ada di bulan yang luar biasa menurut saya. Sebenarnya basic daripada apa yang saya mau sampaikan bagi kita, pagi hari ini, siang hari ini adalah is a theology of hope actually ya. Ini adalah merupakan sebuah teologi pengharapan. Ya, dan pengharapan penting. Kenapa? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau nggak salah Kenneth Copeland ya, yang bilang bahwa hope is the blueprint of faith. Pengharapan itu adalah merupakan cetak birunya iman. Saya pernah ngomong di sini juga anyway. Dan saudara, kalau saudara tahu cetak biru adalah gambar arsitek daripada sebuah bangunan. Ya, bangunannya belum ada, tapi kita lihat gambarnya kita bisa membayangkan. Nah, arsitek biasanya kemudian membuat model ya. Kalau ada orang jual apartemen atau jual perumahan atau apa, ya kan kita bisa lihat nanti kira-kira rumahnya kayak begini loh Pak. Kira-kira itu ada, kita bisa tengok, itu lantai. Dan kita percaya bahwa akan jadi seperti itu. Sekalipun nanti jadinya nggak tahu kayak apa. Kita percaya.
Nah, coba kasih tahu kiri kanan bilang, kalau sama gambar arsitek kamu percaya, sama firman Tuhan kamu percaya enggak? Sih? Ya, kita percaya dengan hal itu dan kita kasih DP, kita ya kan, sekalipun nanti ya ternyata jadinya enggak kayak begitu gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan, saya yakin ada jaminan bahwa itu pasti akan terjadi. Amin, saudara. Nah, mari kita baca dulu apa yang akan melandasi atau mendasari kebenaran yang kita akan gali sama-sama siang hari ini. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Berbahagialah orang, nanti kita lihat ya berbahagia itu apa. Orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, bertahan dalam pencobaan tidak berarti pasif, tidak. Bertahan dalam pencobaan adalah merupakan sebuah iman yang progresif. Ya, di mana di dalamnya kita dibentuk. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ini yang ngeri ya, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Peringatan ini keras ya, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik, yuk baca sama-sama ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, ada satu fakta penting yang saya mau sampaikan. Kenapa Yakobus kemudian by the illumination of the Holy Spirit kemudian menuliskan kebenaran ini. Karena kita hidup, ini berulang kali saya ngomong, berulang kali, tapi masih ada aja orang Kristen yang kayak nggak paham gitu ya, bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna, Pak? Karena inilah dunia yang mengalami kejatuhan. Kejatuhan merusak semuanya. Dunia nggak sempurna. Nggak sempurna maksudnya kayak apa? Kita udah atur-atur, kita coba udah tata, bukan berarti kemudian kita nggak perlu ngatur. Tapi things gone wrong, ya. Hujan turun, banjir datang, lalu kemudian ya sesuatu terjadi. Biasanya kita jalan di jalanan itu ya 30 menit kita sampai rumah kita. Kecelakaan terjadi, macet 1,5 jam kamu baru sampai. Dunia tidak sempurna. Dan si jahat, ini lebih parah lagi. Si jahat penguasa dunia. Memang Tuhan lempar dia ke dunia ini ketika dia memberontak. Dan dia memporak-porandakan dunia ini sampai hari ini. Makanya tadi Alkitab bilang apa? Pencobaan bukan datang dari Bapa, bukan datang dari Tuhan. Dari siapa? Ya dari si biang kerok ini, saudara. Ya, dan karena dua hal ini kita mesti sadar bahwa kita ini hidup di zona perang. Kalau kita hidup di zona perang, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati dengan kehidupan kita. Bayangkan kalau ruangan ini adalah zona perang, peluru berseliweran. Kan kita nggak bisa tuh, kita datang pakai celana pendek, pakai kaos, jalan santai-santai, ya udah selesailah kamu. Makanya banyak orang Kristen, kenapa? Jatuh. Banyak orang Kristen gampang tergoda. Banyak orang Kristen stres, tertekan. Kenapa ya tiba-tiba ya? Tiba-tiba kok saya rasa gimana gitu loh. Kok akhirnya mental issue lah. Ya kenapa kok sekarang banyak orang Kristen butuh healing? Karena hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Full of pressure. Tapi ada berita baik buat kita pagi hari ini. Apa itu? Bahwa Allah adalah penguasa yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengatur segala-galanya. Everything is under control by God. Gak ada yang dengar. Bahwa segala sesuatu yang pegang kendali adalah siapa? Tuhan. Itu berita baik. Kalau Tuhan pun berkata, waduh sorry, saya juga gak ngerti ada apa. Habislah kau. Ya, makanya perhatikan apa yang Yakobus nyatakan kepada kita. Apa yang dia sampaikan kepada kita adalah sebuah roh yang gigih.
Gigih itu artinya enggak cuma bertahan, wah digebukin, bertahan, digebukin. Waduh, susah kita. Enggak. Ya, itu sebuah progressive faith. Makanya imannya harus dilatih, Saudara. Ya kan? Kamu enggak apa-apa, ototmu kurang kuat, otot jasmani maksudnya. Tapi otot rohanimu harus kuat. Manusia jasmani, kata Rasul Paulus, lemah. Karena memang keterbatasan. Tapi manusia rohani makin apa? Makin kuat di dalam Tuhan. Ya, nah apa yang kita perlu mengerti? Number one, kita perlu tahu ada perbedaan antara pencobaan dengan ujian. Ya, nih lihat, berbahagialah orang yang sabar dalam pencobaan dan tetap teguh dalam pencobaan. Ada pencobaan sebab apabila ia telah apa? Tahan uji. Terjemahan Amplified Bible berkata, blessed, ini yang saya bilang tadi. Blessed itu gak cuma happy, tapi be envied. Coba saya pengen nanya ya, kita lebih seneng iri sama orang lain atau orang lain iri sama kita? Ini pertanyaan, tolong dijawab. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Ya, karena Royals ini kan udah berapa, udah 2 tahun kira-kira, 3 tahun. Iya, jadi saya rada keras sekarang ngomongnya. Kalau ya tahun awal-awal ya gimana ya, masih anak-anak ya bisa dipahami lah, ya kan? Kamu udah mulai dewasa, ya. Jadi kalau ditanya tolong dijawab. Oke ya, kalau kalian nanya nggak dijawab, perasaan kalian gimana? Maksud saya gini, lebih baik saya yang ngomong daripada orang tamu undangan yang ngomong, tambah nggak enak kita. Jadi kalau ada orang yang nanya, siapapun di sini nanya, amin saudara, jawab apa? Ini gitu dong. Nah, coba lihat kiri kanan sambil senyum bilang, itu baru keren. Nah, oke ya. Blessed itu be envied. Orang lihat hidup kita mungkin mengalami pergumulan, hidup kita mungkin mengalami coba, tapi mereka lihat kita, gila ini orang. Saya pengen loh kayak dia. Ya, kayak Polikarpus waktu dibakar, dia nyembah Tuhan. Tentara lihat, kalau dia menyembah Tuhan yang bikin dia kayak begitu, saya juga mau katanya. Itu Tuhannya pasti keren banget. Tapi kalau kita bawanya healing melulu, orang bilang, waduh ini Tuhannya lemah nih, sorry. Ya, Tuhan saya lebih kuat dari dia. Yang dikatakan stand up under temptation. Ada trial, ada temptation. Kurang lebih sama artinya. For when he has stood the test. Jadi ada beda antara temptation dan test. Ya, bedanya apa? Temptation. Jadi gini nih, paling gampang gini. Pernah sekolah kan? Ya dong, masa menghina, masa Pak model kayak saya nggak sekolah. Pernah sekolah. Di sekolah kita dikasih apa? Ujian. Dikasih tes. Tes itu tidak menjadi sebuah tes kalau nggak ada soalnya. Do you understand? Yes, I stand under you. Ada soalnya, betul? Soalnya itu adalah pencobaan. It's brought to you, dibawa ke depan saudara. Bang, kita lihat, set. Waktu kita mulai mengerjakan, itu adalah tes. Test is the process of temptation. Satu kita teguh. Bukan ya. Pencobaan itu soalnya. Tes itu proses mengerjakannya. Makanya dibedain. Siapa yang selalu bawa persoalan? Ya kita tahulah. Ya. Si jahat itu. Bu, jangan bilang gini, wah bener Pak, amin Pak, puji Tuhan. Dosen saya mau jahatnya minta ampun. Dia yang membawa itu persoalan. Enggak, bukan itu maksudnya. Saya cuma pakai ilustrasi itu untuk kita bisa lebih mudah memahami bahwa itulah hidup. Kenapa kok selalu ada pencobaan? Karena dunia ini gak sempurna. Karena dia memang penguasa dunia. Karena dia pengen hidupmu berantakan. Karena dia pengen kamu jelek. Karena dia pengen kamu apa? Lemah, kalah. Itu keinginannya. Iblis enggak, makanya enggak usah nyala-nyalain iblis ya. Karena dia udah salah. Enggak perlu disalahin, memang dia sumbernya. Itu yang dia mau. Ya. Berarti Tuhan apa? Ya Tuhan kebalikannya. Tolong gainnya dikurangi, disesuaikan dan jangan diutak-utik lagi. Ya. Itu pencobaan selalu datang dari si jahat. Si jahat yang lakukan itu. Si jahat yang kerjakan itu. Ini tadi yang saya terangkan. Ya. Dan
Karena dengan demikian, Yakobus bilang ini, saya pengen, saya mau, apa? Kamu paham betul. Karena ini bahaya, saudara, bahwa pencobaan tidak datang dari Tuhan. Lihat ayatnya. Janganlah seorang pun yang dicobai. Jadi siang hari ini semua kita yang ada di tempat ini, yang sedang mengalami pencobaan. Yang di depan kita sedang ditaruh apa? Ujian, ditaruh, diperhadapkan. Apapun itu bentuknya. Apakah itu berat? Apakah itu lumayan? Apakah itu ringan? Ya, dan jangan bermain-main dengan hal itu. Jangan dikatakan berkata aku dicobai oleh Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia pun tidak mencobai siapapun. Ya. Mengerti akan perbedaan ini, gini, ketika kita menghadapi pencobaan, maka Tuhan melihat kondisi atau keadaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk dia melatih imanmu. Kenapa? Karena Tuhan selalu intensinya baik. Bahkan yang enggak baik pun dia bisa pakai untuk buat kamu jadi baik. Oke? Ya, tapi iblis enggak. Iblis enggak begitu. Iblis pingin kemudian kita menyalahkan Tuhan. Iblis pingin kita misunderstanding dengan apa yang terjadi pada kita. Kita lupa bahwa pencobaan itu akan lurking kita untuk kita kemudian berbuat dosa. Ya. Nah, ketika kita arif untuk kita bisa mengerti akan hal ini, maka itu bisa mencegah kita atau melindungi kita dari kekeliruan. Ini kekeliruan yang paling gawat ini. Menyalahkan Tuhan atas dosa yang ada dalam hidup. Mau habis, saya udah berdoa Pak. Supaya saya dilepaskan dari pencobaan ini. Saya dilepaskan. Ceweknya muncul di depan saya. Kan saya, nah. Jadi jangan dibalik understandingnya, pengertiannya jangan dibalik. Pak saya saya kalau ketemu orang itu Pak, saya pasti bawaannya emosi Pak. Saya ketemu orang itu saya bawaannya, pengen saya gampar aja. Saya udah berdoa dari rumah, Tuhan tolong Tuhan. Jangan supaya dia muncul di depan saya. Tuhan nanti emosi saya meledak. Jangan, saya datang enggak tahu dari mana Pak. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Si biang kerok itu datang. Gimana Pak? Saya udah ngomong loh supaya Tuhan jaga. Emang Tuhan satpammu? Jaga-jaga orang itu punya orang, setiap orang itu ngambil keputusan sendiri. Bahkan hari ini kamu duduk di kursimu, kan kamu ambil keputusan sendiri dari rumah, betul enggak? Kan enggak ada yang paksa toh. Apa yang bilang, Pak saya ada di sini sebetulnya karena, sebetulnya saya nggak pengen datang Pak. Tapi tiba-tiba malaikat menyeramkan Pak modelnya Pak. Aku dicengkeweng, ayo melo, ayo. Nggak ada. Makanya kan ayatnya nggak bilang kayak begitu. Tadi dibilang kita tuh diseret dan dipikat oleh apa? Keinginan kita sendiri. Makanya ujilah setiap keinginan yang ada pada diri kita. Bahkan sesuatu yang kelihatan baik belum tentu benar. Yang baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Karena itu, ya kita sebetulnya bisa menentukan sikap kita. Untuk apa? Makanya saya bilang tadi ini the theology of hope. There is hope for us. Ya, untuk menang atas pencobaan. Kamu tidak ditentukan untuk kalah. Roma 8 ayat 37 bilang, yet in all these things we are more than conqueror through him who love us. Terjemahan Mandarinnya berkata begini, saya nggak bisa ya. Roma 8:37 bahasa Indonesia bilang, tetapi di dalam semuanya ini kita lebih dari orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Kurang tajam bahasa Inggrisnya, saya kutip tuh bukan buat gaya-gayaan ya, tapi untuk membuat perbandingan. Bahasa Indonesia bilang oleh dia yang telah mengasihi kita. Terjemahan bahasa Inggris, di dalam semuanya kita lebih dari pemenang, we are more than conqueror through him who love us. Love-nya lampau, berarti sudah. Melalui dia yang telah, katakan telah.
mengasihi kita. Sebelum kita ada di dunia, Dia telah mengasihi kita. Ketika kamu berbuat dosa, Dia telah mati bagi dosa-dosamu. Di dalam Dia, in the reality of eternity, you've been chosen sebetulnya. Puji Tuhan, kita meresponinya hari ini. Amin. Dan karena hal itu Alkitab berkata, you are more than conqueror. Kamu lebih dari para penakluk. More than conqueror. Dari bahasa Grekanya hypernikao. Hypernikao gampangannya begini, tidak mungkin kalah. Coba lihat kiri kanan. Meskipun modelmu, enggak, jangan ngomong gitu. Lihat kiri kanan, bilang gini, you are more than conqueror. Bro, ya, sis, you are more than conqueror. Kamu lebih dari pemenang. Ingatkan dirimu. Coba ngomong bersama dengan saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Amin. Ketika kita lemah, ketika kita diuji, ketika kita udah teler, ketika, aduh rasanya gak kuat. Saya lebih dari pemenang. Ya. Pada waktu kemudian kita mengalami tekanan, kita aduh mau menyerah. Hey, I'm more than conqueror. Ingatkan dirimu dan ingatkan iblis yang sedang berbisik di telingamu. Alkitab memakai istilah panah berapi untuk setiap ide, pemikiran ya yang dilemparkan iblis kepada kita. Tahu panah berapi ya? Panah berapi itu ketika menancap, cap, maka dia kalau kita biarin nggak dicabut, dia akan membakar, membinasakan, menghancurkan semua yang ada di situ. Satu ide saja yang datang dari si jahat bisa hancurkan hidupmu. Makanya jangan dibiarin. Kalau begitu ada pikiran yang jelek, pak datang. Jangan dibiarin. Ya saudara. Oke. Yakobus 1 ayat 14-15 kemudian berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau dipikat tuh di lurking, ya digoda. Tapi kalau diseret, kamu mungkin nggak mau. Nggak mau saya mau. Tapi diseret. Ya coba cat, bentar. Minta tolong. Nih, coba sini. Coba kamu tahan ya, aku tarik kamu tahan ya. Tadi pagi dia nurut banget. Saya tarik dia ikut aja. Itu bukan diseret namanya. Ya kan, itu diajak. Nah ini diseret nih. Dia enggak mau, saya seret. Nah, ikut. Itu diseret, thank you. Itu diseret. Pernah enggak merasa diseret? Ada yang jahat, ya kayak tadi ya. Kamu lihat dia, kamu udah, waduh, enggak. Oh, saya basar, lupa lagi. Udah dekat orangnya noleh, bakar. Itu proses penyeretan itu. Ya. Kamu ada keterikatan apa? Udah bebas. Saudara saya dulu punya adiksi ya. Ngerokok. Saya punya adiksi ngerokok. Saya ngerokok dari SMP. Gara-garanya tukang listrik di rumah datang, dia ngerokok. Saya lihat kok nikmat banget ya. Tahu nggak rokok pertama saya itu Jisamsu. Meskipun gudang garam merah itu rokok pria, tapi Jisamsu beda men, beda kelas. Bintangnya udah 7 itu. Jisamsu. Dia kerja, ada bungkusnya, saya baca bungkusnya. Melegakan pernapasan. Serius. Kalau itu bungkus belum dirobah sama Sampurna, masih pakai yang dulu, saudara baca, gila ini obat ini. Dia bukan rokok. Ini bagus untuk kesehatan. Kurang ajar itu. Wah saya bilang, lalu si masnya itu nanya, gimana? Tak coba ya? Coba enggak apa-apa. Enak? Wah enak. Tak coba, pusing saya. Tapi karena di lurking, dipikat oleh yang tertulis di bungkus itu, saya teruskan. Lama-lama enak juga. Iya kan? Wah jadi rokok pertama saya Jisamsu SMP itu kelas 1 saya. Tanpa orang tua saya nggak tahu.
Saya ngerokok bertahun-tahun. Habis itu ganti memang. Bentol biru itu rokok sampah orang bilang. Kenapa? Asapnya banyak. Ya kan? SMA dari Banjarmasin saya pindah ke Surabaya. Nggak ada orang tua. Wih, sekarang saya sudah bebas. Saya bawa rokok kretek. Sama zaman saya dulu namanya rokok putih. Saya nggak tahu kenapa. Padahal nggak putih-putih juga warnanya. Ada yang hitam. Yang mereknya More itu hitam. Yang mereknya Salem itu putih. Saya bawa 2 rokok. Gantian. Kretek, rokok putih. Profesional saya. Bahkan saya ajakin teman-teman saya. Lu nggak ngerokok banci lu. Ayo melok aku. Ya satu kali di sekolah. Kita sembunyi ngerokok. Saya dulu di Petra 2 Manyar itu loh. Itu ada tempat sembunyi buat saya ngerokok. Sama temen saya ngerokok. Kok hati saya nggak enak. Jadi saya lumayan peka loh dari meskipun saya tidak Roh Kudus tapi Rokok Kudus saya lumayan peka. Saya nengok saya tak lihat. Namanya Pak Herman Here. Pak Herman Here ini anaknya 2 jadi pendeta. Jeffrey Here sekarang di Bali full timer. Yosi Here sekarang jadi gembala di Orlando. Saya lihat, Pak Herman. Saya ngalih sudah, ngilang aku. Hari-hari tetap ngerokok toh. Tak disian ya. Yo. Hilang Pak Herman. Kena semua, bawa ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah saya Pak Michael Utomo namanya. Oh suka ngerokok ya ini ya, suka ngerokok. Tak injeng, tak lihat, suka ngerokok. Ini kemana cerita rokok ya. Tapi saya ceritakan pergumulan saya. Suka ngerokok, rokok ditaruh 5 di mulut. Ngerokok sekarang, nikmati. Teman saya. Saya di luar ngeliatin, wah sakno. Mereka keluar kurang ajar. Saya addiction saya. Tahun pertama saya bertobat. Teman saya ngomong, gak oleh ngerokok loh Den. Kamu bertobat gak boleh, lu ayat tendi. Nggak ada zaman Tuhan Yesus gak ada rokok. Nggak ada lah ayatnya, tapi barang siapa membinasakan bait Allah, dia berdosa. Ya, jadi yang ngerokok ada di sini, bertobatlah. Membinasakan bait Allah. Tapi saya nggak ngerokok. Dan saya vape. Di Singapura dilarang ono tulisan dindi. Nah, saya bergumul saudara. Saya bergumul, Tuhan saya tahu ini nggak benar. Saya hentikan Tuhan. Waduh, dilerking gitu, digoda, dipikat. Saya ngeliat rokok tuh. Kayaknya dia ngomong gini, nek wani, isepen. Ayo sini. Enggak bisa. Pernah saya berhenti 1 minggu. 1 minggu belum jaminan. Ya. Wah. Apalagi kalau habis makan, apalagi kalau ujian banyak, apalagi kalau pusing. Akhirnya saya ngerokok lagi. Jatuh bangun saya. Sampai 1 hari di sebuah KKR di gereja Betani Manyar. Saya duduk di balkon. Di depan itu mimbar, saudara. Dan yang khotbah itu, saya panggil dia Om Damaris ya, Pak Damaris. Dia panggil Tuhan. Dia bilang, di sini ada orang badannya besar. Kalah sama batang segini loh. Ngakunya Kristen. Keras dia khotbah. Saya kayak kerasa itu dia ngomong sama saya face to face. Gitu. Kurang ajar ya kamu ya. Itu kamu jatuh kamu. Gitu aja kamu lemah. Waduh Tuhan. Waduh. Saya mau bertobat Tuhan. Saya mulai hari ini saya ngambil keputusan. Saya tidak akan sentuh lagi benda haram itu. Woi. Apakah kemudian pulang rumah langsung merdeka? Enggak. Dipikat dan diseret. Dan ujung-ujungnya maut, kata Alkitab. Saya bilang Tuhan, beri saya anugerah. Tidak akan, betul-betul saya buang semua, udah saya enggak. Nah kalau itu enggak ada, barangnya enggak ada, atau orangnya enggak ada, atau kondisinya enggak ada, fine. Tapi dunia ini enggak sempurna. Iblis enggak diem aja, dia setting semuanya. Ya kan? Itu kemudian yang goda kita. Apa tahu enggak saudara? Saya lupa
Habis saya ngomong kayak begitu, minggu depan tuh ujian akhir semester. Waduh. Dulu saya kuliah ya, itu kalau UAS, itu 2 minggu full ujiannya. Tiap hari 2 mata kuliah. Saya dulu di Fakultas Psikologi, isinya hafalan semua. Hafalan semua. Kan dulu kita sistemnya kan SKS, betul nggak? Zaman ada yang enggak ya, saya udah tua sih ya. Enggak ada yang usianya di sini 30-an ke atas. Ya, 30 lebih 20. Dulu namanya SKS, sistem apa? Sistem, ya itu yang saya lakukan, sistem kebut semalam. Ya. Dan saya ngambil kredit cukup banyak. Saya pernah ngambil itu 24 SKS. Jadi saya hampir tiap hari ujian. Kenapa kok ngambil 24 kredit? Ya kan saya pinter toh. Enggak. Waduh, itu dari hari. Aduh Tuhan, kalau ada ngerokok tuh kayaknya pewahyuan turun gitu ya. Kalau belajar itu. Tapi saya bilang, enggak, saya udah janji enggak. Saya baca Matius, makanya Matius 6 ayat 34 itu diwahyukan sama saya. Kesusahan sehari, cukup sehari. Besok ada kesusahan sendiri. Saya bilang Tuhan, tolong saya supaya hari ini aja. Hari ini saya gak ngerokok. Besok mbuh wis. Saya gak mikir, waduh masih berapa? 12 hari. Waduh masih 11 hari. Waduh masih 10 hari. Waduh. Oh enggak. Hari ini saya pengen menang. Saya enggak sentuh. Saya kerjakan ujian saya. Hari itu dilewati tanpa rokok. Ya. Dari mana pencobaan itu datang? Dari keinginan kita sendiri, keinginan. Artinya apa? Kita yang putuskan. Untuk kita mau digoda, kita mau diseret, kita yang putuskan. Ya. Jadi boleh aja doa sama Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mungkin tolong kita untuk enggak kemudian digoda, tapi enggak bisa. Udahlah, saya kasih tahu Saudara. Itu bukan caranya Tuhan. Karena itu kita nggak bisa andalkan itu. Caranya gimana? Caranya kita mesti kokoh. Punya iman yang teguh. Untuk berani berkata tidak apapun resikonya. Ya hari itu saya lewati. Berat banget. Sulit. Jadi saya nggak bilang, oh tuh Saudara dalam anugerah Tuhan. Tiba-tiba saya nggak punya keinginan sama sekali. Ada ya, gini ya. Saya punya teman di Amerika dulu. Dia drug addicts dari zaman dia SMA. Dia sekolah, dia studi ke Amerika. S1-nya saya nanya, lu kuliah apa? Ya, namanya Ricky. Rick, lu kuliah apa, Rick? Oh, gua kuliah itu art katanya. Seni. Wah, itu orang seni kan gini-gini semua kan. Ya, gua kalau nggak mabok gua nggak bisa ngelukis. Nggak bisa bikin patung. Gue masih mabok, gue hampir tiap hari ngedrak Saudara. Satu kali kita camp, kita undang, dilawat Tuhan, bertobat dia. Bertobat. Wah gue gak boleh ngedrugs lagi ya. Oh gak boleh lah, ngerokok aja gak boleh apalagi ngedrugs. Wah terus gimana dong, doain. Panggil ada hamba Tuhan datang, pembicaranya doain dia. Dia dapat kasih, nah saya bilang nih kasih karunia. Dia ketika didoakan, dia teriak keras, teriak. Habis itu dia diam. Terus dia saksi sama saya. Lu tahu nggak Den? Habis gua didoain, gua sama sekali nggak pengen lagi ngerokok, nggak pengen lagi ngedrugs. Sampai gua coba, jangan-jangan cuman perasaan itu rokok. Waduh, gua nggak suka. Itu kasih karunia. Saya bilang ini, Rick, wah kamu kasih karunia, aku nggak kayak begitu. Nggak semua kayak begitu. Kenapa dia kayak begitu? Saya juga nggak tahu, nanti ketemu Tuhan kita tanya. Itu kan dari Tuhan, betul nggak? Tapi mostly nggak kayak begitu. Jangan harapkan itu Saudara. Ya harapkan boleh lah, tapi kalau nggak terjadi jangan. Ya kan? Kenapa? Mari kita belajar ini loh. Perlu 3 hal ini. Tekun, tanggung jawab,
pola pikir. Tekun, tanggung jawab, pola pikir. Ya, ketika kita melangkah, Tuhan menyertai. Saya bilang Tuhan kasih kekuatan, betul. Hari itu saya bisa lewati tanpa sebatang rokok pun. Dan besoknya tetap saya bisa ujian. Dan saya kerjakan ujian dengan baik kok. Ya. Besok pergumulan lagi. Ketika selesai 2 minggu ujian akhir semester, saya bebas. At the end, kemenangan akan menjadi milik kita. Katakan amin. Ya, kenapa? Sebab kita dipanggil memang untuk menang. Karena itu jangan nyalahkan Tuhan atas pencobaan apapun. Milikilah tanggung jawab. Ini proses kedewasaan, saya percaya. Kita mesti mampu untuk memandang pencobaan sebagai kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk jadi jalan pertumbuhan rohani buat hidup kita. Setiap pencobaan. Coba, tanpa ujian, tanpa kita ngerjakan tes, tidak ada kenaikan tingkat. Betul nggak? Ya kan? Kita dari SD, naik SMP, naik SMA, kuliah. Lulus kuliah bukan berarti nggak ada ujian. Enggak. Ketika kamu bekerja, ya, ketika kita berkarir, ketika melakukan tugas, ada ujiannya semua. Hidup ini adalah serangkaian tes yang harus kita jalani. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan. Jadi gimana supaya selama saya ada di dunia ini tidak ada lagi pencobaan dan ujian? Berdoalah supaya Tuhan panggil kamu. Ya. Tapi ada berita baik, saya tutup dengan ini. Bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa menang dari semua ujian yang saya hadapi, dari pencobaan yang disodorkan pada saya? Tuhan. Saya minta kasih karunia dari Tuhan. Ya. Ini ayatnya tadi, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya nggak perlu baca lagi ya. Semua itu katanya dari Dia. Sumbernya itu dari Dia. Datangnya dari mana? Dari Bapa segala terang. Ini terang nih. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita ada di bawah terang. Kita bisa lihat. Kita lihat sebelah kita. Kita bisa lihat Dia real. Demikian Tuhan kita. Ya. Dan yang kedua dibilang ini, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita. Oleh firman kebenaran. Makanya kenapa saya selalu bilang baca Alkitab tuh harus. Itu bukan optional. Kenapa? Karena lewat firman itu Alkitab bilang kita ditentukan untuk menjadi anak sulung dari semua ciptaannya. Anak sulung tuh punya hak yang luar biasa. Di Surabaya ada sebuah gereja GBI yang namanya GBI Anugerah Sulung. Dulu saya baru bertobat, saya bingung. Ini kok rada aneh ya namanya gereja ini. Kok anugerah? Saya ngerti Alkitab. Oh, kesulungan itu dianugerahkan kepada kita. Kata firman Tuhan. Nah, Alkitab berulang kali mengingatkan kita tentang siapa kita. Masih ingat gak kunci kemenangan? Tahu siapa Tuhan kita, tahu siapa musuh kita. Yang ketiga apa? Tahu siapa diri kita. Ya. Sebab kemudian ketika kita berjalan di dalam kehendaknya, burung mari ki, multimedia, ojo dipateni, burung mari. Masih ada. Nah, ini pencobaan ini Saudara ya. Nah, apa yang ditulis sama Yakobus? Yang ditulis oleh Yakobus adalah dia membandingkan sumber pencobaan. Bahwa pencobaan yang bersumber dikatakan dari iblis. Bentar, saya mundurin. Nah, itu membawa kita pada kejahatan. Tapi sumber Allah, sumber yang datangnya dari Tuhan, itu bawa kita kepada kemenangan. Bawa kita kepada sebuah kehidupan yang berbeda. Menunjukkan kepada kita apa yang menjadi kebaikannya. Itu yang saya bilang tadi. Ketika pencobaan demi pencobaan datang, Tuhan pakai semuanya itu untuk melatih kita. Untuk bangun otot iman kita. Untuk kita mengalami mujizatnya. Untuk kita mengalami Dia secara nyata di dalam kehidupan kita. Kita perlu 2 hal.
hidup sebagai orang benar? Pengetahuan akan Allah dan pengalaman bersama Allah. Pengetahuan akan Allah. Pengetahuan penting. Belajar Alkitab penting. Belajar teologi penting. Iya kan? Tapi kalau stop sampai di situ, imanmu gak bertumbuh. Kita perlu mengalami dia. Bagaimana kita mengalami dia? Saya kasih tahu ya, dari dua sumber. Dari kebaikannya dan dari tantangan di dalam kehidupan. Dua-duanya mesti balance. Kenapa gak cuman kebaikan aja? Oh, kamu jadi strawberry generation. Ya, strawberry itu kelihatan menarik. Warnanya menarik, modelnya menarik. Tapi kalau kena tekanan, jembret. Makanya Tuhan, gak apa-apa. Ini dunia gak sempurna, kamu hadapi tantangan. Tuhan latih kita. Coba, semua pria di sini. Coba yang pria boleh angkat tangan. Iya, bentar lagi ada men's camp, Melo ya. Pria ya. Semua pria di sini, siapapun kita, pasti kita pengen badan kita bagus, betul kan? Ya, kalau saya buka ini, saya lihat kaca, saya pengen segitiga. Bukan segitiga kebalik ya, bukan gini, tapi gini. Segitiga. Ya, tanya Hisia tuh. Kamu nge-gym kan His? Pengennya six pack kan? Iya, tapi kadang yang diinginkan dan kenyataan bisa beda jauh. Ya. Tapi bagaimana antara keinginan dan kenyataan itu bisa berjumpa. Sehingga satu hari Hisia waktu buka bajunya, dia lakukan dengan slow motion di depan Devi. Kayak iklan parfum. Psst. Six pack. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia harus bayar harganya. Oke? Dia harus nge-gym. Dia harus angkat beban. Dia harus apa itu? Karbo ya, karbo. Kardio. Beda titik lo konco. Kardio. Dia harus olahraganya kardio, habisin ini lemak-lemaknya. Bentuk ototnya. Ya kan, jaga. Wah, itu loh. Gini loh, buat saya, kamu gak six pack, one pack, bahkan family pack, nggak masalah. Tubuh ini akan hilang satu hari. Tapi otot imanmu itu harus dibangun. Untuk itulah Tuhan menyertai kita dengan rohnya yang kudus. Memampukan kita, kasih kita kekuatan. Kekuatan dikasih, bukan untuk kita nyantai, enggak. Kekuatan dikasih itu untuk dipakai. Firman diberi untuk dipakai. Supaya apa? Ketika menghadapi pencobaan, maka pencobaan itu akan bawa kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Tantangan itu membawa kita untuk kita naik tingkat di dalam Dia. Makanya kita mengatakan problem is the invitation, misalkan, of a miracle. Masalah itu adalah undangan terhadap apa saudara? Mujizat. Jadi kalau kamu lihat masalah, kamu melihat mujizat ada di dalamnya. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya ketika pencobaan datang? Kita bersyukur, Tuhan, pencobaan ini cuma bagian dari tes yang ada dalam kehidupanku. Dan aku percaya oleh penyertaan-Mu, ini akan membawa otot imanku makin kuat. Ini akan membawa mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Ini akan membawa apa yang aku belajar dari firman. Apa yang aku belajar setiap minggu dari khotbah-khotbah yang disampaikan di sini. Apa yang aku belajar dari sharing-sharing yang ada di Komsel. Juga menjadi kenyataan buat hidupku. Maka pencobaan tidak lagi menakutkan kita. Pencobaan kita percaya oleh anugerah Tuhan. Jadi alat di mana Tuhan menyatakan pribadinya buat saudara dan buat saya. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia. Bahkan dibilang kita jadi dapat kesulungan, hak kesulungan luar biasa saudara. Oleh firman benar. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kinama syakara batakara. Kurya lamataka nama. Ku yakin kau hadir di sini. Naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, haleluya, terjadi. Sekali lagi. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Boleh tutup mata semua, saudara. Tutup mata, fokus sama diri sendiri aja. Fokus sama kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Nggak perlu kepo, noleh kanan, noleh kiri atau apapun. Saya mau nanya, berapa banyak kita yang hari ini kita sedang menghadapi tantangan dalam hidup kita. Berapa banyak kita yang kita datang dengan persoalan, apapun itu. Saya mau doakan saudara pagi ini. Hidup di dalam tantangan, living under pressure is not easy, saya tahu. Number one, saudara tidak sendirian. Banyak di antara saudara-saudara kita yang menghadapi pencobaan yang sama, kata firman Tuhan. Petrus mencatat itu. Nomor dua, dia setia. Namanya Immanuel. Dia yang menyertai kita, dia yang bersama dengan kita. Nomor tiga, dia punya rencana yang baik. Because God is always good for us. Di dalam setiap tantangan yang kita hadapi, ada rancangan dan rencana Tuhan yang penuh dengan pengharapan, kata firman Tuhan. Kalau saudara datang dengan itu, boleh angkat tangan di tempat di mana engkau berdiri. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Siang hari ini hambamu berdoa, pegang setiap tangan. Tuhan yang tahu persis pergumulan yang ada, tantangan yang terjadi, bahkan yang mustahil sekalipun. Bahkan yang kami tidak melihat, tidak mampu untuk melihat adanya jalan keluar. Kami mau mengakui bahwa engkau yang kendalikan segala sesuatunya. Demikian juga dengan badai dalam hidup kami. Kalau dulu engkau menenangkan badai, hari ini engkau tetap Allah yang sama. Kalau dulu engkau dokter di atas segala dokter, hari ini engkau Tuhan yang sama. Kalau dulu engkau miracle worker, hari ini engkau Allah yang sama. Biarlah kiranya untuk semua tangan yang diangkat, Tuhan, sekalipun kami belum melihatnya dan kami belum mengalaminya, minggu ini boleh menjadi minggu terobosan buat kami semua. Minggu ini, minggu yang dimana kami boleh dapat kemenangan. Minggu ini menjadi minggu dimana kami menyaksikan akan pribadi Tuhan. Dan minggu ini boleh menjadi minggu dimana kami mengalami Engkau. Kami tidak hanya mengerti Engkau dari apa yang kami dengar, tapi biarlah kami mengalami Engkau dari persoalan dan pergumulan yang ada saat ini untuk kami hadapi. Bapa, hamba berdoa biarlah kiranya semua tes ini dilalui oleh anak-anak-Mu dengan excellent. Sebab kami percaya Roh Kudus Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau menyertai kami. Engkau yang diutus oleh Bapa untuk menyertai gereja-Mu. Maka bersama dengan Engkau kami berjalan, kami percaya dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap janji-Mu. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau karuniakan kepada kami semua.
Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Angkat sama-sama paket perjamuan. Baru-baru ini ada anak komsel kita yang menghadapi pergumulan, kehamilan yang belum waktunya, kemudian harus lahir, anaknya lahir prematur. Dan dalam keadaan yang sangat tidak baik ya saudara. 2 minggu pertama setelah kelahiran ada kurang lebih ya, ada pergumulan-pergumulan. Memang dia tidak banyak bicara dengan teman-teman yang lain, tapi dia call kita terus. Saya lihat kondisi anaknya, mulai dari awal dilahirkan dan seterusnya. Saya secara manusia pada waktu itu saya pikir waduh berat ini. Tapi selalu dalam Tuhan ada pengharapan, betul gak saudara? Dan dari waktu ke waktu video call, telepon hampir 2 hari sekali. Gimana kondisinya gimana? Saya kuatkan dia, kita telepon. Dan saya mau beritahu saudara, hari ini anaknya dalam keadaan yang sangat baik. Dalam keadaan yang normal. Ya, nanti biar dia saksi sendiri saudara. Kalau semuanya. Dan apalagi yang terjadi? Anaknya udah oke, gak lama bapaknya. Ya, ada stroke ringan. Kemarin saya mampir dengan Dodi ya, dan gembala komselnya. Dia rada down gitu, karena dokternya bilang ini progressive stroke. Tadi pagi saya nanya Pak Hans cuma liatin aja, apakah itu berat, apakah mungkin Pak Hans nggak ngerti sih, gue nggak tahu. Harusnya dia ngerti kan, ya. Tapi yang saya tahu kalau namanya progresif itu berarti sesuatu yang berjalan terus kan. Jadi kalau dia stroke itu maksudnya nggak jadi lebih baik gitu. Ya, kita datang saya bilang, kamu fokus ya. Bahwa di atas kayu salib Tuhan sudah bayar semuanya. Bahwa kesembuhan kita, kesehatan kita, ya kan, semua tantangannya ada. Semua kelemahan yang ada, bahkan kutuk, semua yang buruk dibayar Tuhan semuanya. Jadi bagian kita apa? Bagian kita bersyukur dan menerima itu. Nah, saya nggak tahu apa yang kita alami hari ini, tapi percayalah, saudara. Lewat tantangan itu, pengalaman bersama dengan Tuhan, itu akan membawa kita makin kokoh di dalam Dia. Bahwa Allah yang kami beritakan, itulah Allah yang benar dan dapat dipercaya. Amin. Angkat sama-sama. Biarlah ini nggak cuma jadi kebiasaan buat kita, tapi kita lakukan ini dengan pengertian sepenuh. Terima kasih Tuhan buat apa yang kau sudah lakukan dan kerjakan bagi kami. Sebentar kalau kami sama-sama boleh makan roti ini dan minum anggur ini, kami percaya kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam waktu dia diserahkan, Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuat ini untuk mengingat akan aku. Karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dosa yang membawa kita hidup di bawah kutuk. Tetapi pengampunan dan anugerahnya membawa kita hidup di bawah berkat. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih buat Sang Putra yang kau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk janji kemenangan, penyertaan, dan pengharapan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Bahwa kami semua di hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru ini lebih lagi berjalan di dalam iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Engkau. Sebab Engkau yang menjanjikannya adalah setia dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan pengumuman.
Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba Tuhan yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan, sampai kapan. Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali nama saya, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi, maka untuk menerima janji Tuhan juga di Hebrew 6 ayat 12. Iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan 2 langsung kembar besar sekali. Dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan dia tanya sampai kapan. Dia tanya pada Adam sampai kapan. Dia tidak tahu ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall. Ada orang-orang, ada mama di situ. Ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian. Bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu dia ngantuk atau terlepas sedikit, gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat, apa iman itu cukup? Sola fide, only faith? No, faith dan ketekunan. Faith dan kesabaran. Makrotimeo, panjang sabar. Dan juga hupomone. Yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balok itu ada ya retak, ada maksudnya kurang bagus, col-colan oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu, jangan, sebab ada upah yang menantinya lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita, saya mau beritahu ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Amin. Wow. Yang lebih dari pemenang. Boleh dong. Haleluya. Ini dari tadi saya tunggu-tunggu Koden. Kok gak keluar ya? Thank you Koden untuk misinya hari ini. Dan mari kita membawa persembahan dan sekaligus perpuluhan karena ini adalah minggu yang baru, minggu pertama di bulan November. Oleh karena itu saya buka dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu, setiap anugerah-Mu. Engkau nyata dan tidak pernah meninggalkan kami.
Dan ini saatnya kami Tuhan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kami sebagai tanda sukacita kami, tanda bahwa Engkau menyertai kami dan kami akan membawa ini sebagai persembahan dengan sukacita yang penuh. Terima kasih Bapa, in the name of Jesus we pray. Amin. Oke, silakan dengan persembahan bisa kantong dan juga QR code yang ada di LED. Ngomong-ngomong saya akan buka, saya sedikit sombong boleh ya. Tadi kan Koden kan ngomong, wah jatuh bangun dengan rokok gitu kan. Saya sombong, saya sekalipun gak pernah jatuh dalam rokok. Percobaannya ada berkali-kali, tapi gue selalu menang. Oh sombong kan, ternyata gue ada plusnya juga dari gembala ya. Dan boleh tahu enggak, boleh gak saya share enggak, kuncinya itu apa? Salah satu kuncinya ini nih, boleh dong multimedia. Nah, mana nih? Kok gak keluar-keluar? 3, 2, 1. Boleh dibantu multimedia menampilkan? Ya, ini kuncinya. Loh kok bisa? Kuncinya gini, saya dari kecil itu selalu berada di lingkungan dan tertanam di gereja. Dan tidak pernah lepas dari sana. Jadi ketika ditawarin rokok, dihina, kamu cupu, cemen, gak ngerokok. Nah, orang-orang yang ada dalam case ini loh, yang nguatin saya. So, bagi Bapak Ibu yang belum tertanam, this is the time. Scan QR code dan sekaligus sekarang ada 10 koko-koko ganteng, bukan bapak-bapak. Karena ini ibadah royal, koko ganteng, dia paling ganteng yang di depan. Oke, so, narsis lagi gitu. Dan yang kedua tentu saja disebutkan berulang kali. Selain tertanam itu harus tekun. Tekun setiap minggu itu saya tuh enggak pernah skip dari ibadah minggu. Bahkan kalau ingat dulu Power Rangers itu hari Minggu itu waduh jam 8 pagi di sekolah minggu tapi Doraemon Power Rangers. Mau skip ikut ibadah. Itu dari sekolah minggu sampai hari ini. Oleh karena itu saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir. Yuk minggu depan kembali hadir di ibadah royal di tempat yang sama, jam yang sama dan akan dilayani oleh Pendeta Hania Saputra dari Rock Brisbane, Australia. Dan sekaligus mengingatkan hari Rabu depan. Hari Rabu depan itu ada setiap bulan, di awal bulan Royal Surabaya selalu mengadakan Royal Prayer Night. Ngapain? Doa. Kristen toh? Nah kalau Kristen doa. Jangan lupa itu. Kalau nggak doa berarti bukan Kristen. Nah, dan ini yuk saya undang hari Rabu kita berdoa bersama-sama di Royal Prayer Night. 5 November jam 19 dan tenang aja. Itu jam 19 waktunya makan malam. Dinner disediakan. Oke. Loh anakku gimana? Ada activity untuk kids. Tidak ada alasan. Jadi selain tadi keputusan kita untuk melangkah itu kembali ke kita. Dan putusin hari ini, hari Rabu, kita datang di RPN, minggu depan kita putuskan untuk kembali beribadah. Sekaligus mengingatkan satu hal yang tidak jemu-jemu dari 2 bulan yang lalu, yaitu tentang follow sosial media. Kalau tadi ini dipajang 923 followers, tadi kita lihat sebelum naik udah 925 followers. Jadi kurang 75 followers saja. Untuk apa? Bukan untuk banyak-banyakan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini untuk kita tuh bisa kembali sharing the God's Word lewat Quick Words Live. Dan ketentuan dari Instagram tuh harus 1000 followers. Jadi yang punya akunnya 5 gitu boleh semua di follow hari ini. Karena 75 lagi kita akan bisa rilis kembali untuk Quick Words Live-nya. Dan sekaligus nanti sebelum pulang kita akan diberkati oleh Bikang yang diberikan dari salah satu keluarga Royal Surabaya. Jadi sambil makan Bikang kita tadi ngomongin apa nih firman. Nah ada temannya. Oke kemudian yang terakhir saya undang Koen Rujuana untuk menyampaikan Thanksgiving speech untuk seputar Glory and Mercy Room. Silakan Koen Rujuana. Thank you Silvan. Saya mau berkata bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang menyelesaikan
Bahkan tidak cuma selesai, tapi Tuhan menopang dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa itu? Kemarin 1 November ya, saya mewakili tim dari pembangunan Glory Room dan Mercy Room. Kami telah melewati 8 bulan kerja keras ya. Dan kemarin diadakan penyerahan kunci dari tim pembangunan ke Rock Office, ke Koden. Coba tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih pada setiap jemaat yang berkontribusi. Entah melalui doa, melalui daya, dan melalui dananya, donasinya. Saya mengucapkan terima kasih bahwa ini gedung, ini ruangan ini, 2 ruangan ini, Glory Room dan Mercy Room, hari ini bisa kita nikmati bersama ya. Dan nanti kalau kita setelah ibadah, nanti setelah Koden doa, kami akan menyambut saudara semua untuk bisa, mungkin ada yang mau lihat ruangan Glory Room, mau lihat Mercy Room, monggo. Kami akan invite saudara untuk bisa lihat-lihat ya. Dan mau tanya ini apa, ini bahannya apa, kita pun bisa bantu untuk room tour ya. Karena ini gedung kita oleh Tuhan, dari Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Boleh ditunjukin sekilas saja. Ini before-nya ya, Royal Family ini before-nya, ini Glory Room before, ini Mercy Room before, dan coba ya, 3, 2, 1. Nah, boleh tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira pertama saya ngomong sama Maria, jangan yang konsep, jangan yang 3D konsep. Loh kok, ini bukan 3D konsep, ini foto asli. Saya kaget juga foto asli kayak gini. Ya, jadi tadi katanya Koden apa? Cetak birunya harus 100% ya. Kita cetak birunya berapa kok Richard? 95%. 95%. Nanti kita bisa nikmati ya bersama-sama ya. Dan saya juga mau sedikit laporan bahwa donasi dari Maret sampai Oktober sampai November terakhir itu, terima kasih terutama untuk setiap donasi yang masuk. Donasi yang masuk adalah 257.953.000 ya. Jadi kami menerima itu semua dan kami olah, dan pengeluaran yang kami lakukan untuk pembangunan ini dalam 8 bulan itu 240.243.860 dan ada sisa, puji Tuhan, tersisa 17.709.000. Apa yang kami lakukan dari 17 juta ini kami akan frozenkan untuk pembangunan berikutnya ya. Dan sekian dari saya, ini dari Tuhan sekali lagi, ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan setelah pulang kita bisa menikmati, sambil menikmati apa tadi? Bikang Ambon, gak ada Ambonnya, bikang aja ya. Ya, kita nikmatin sambil kita bisa berada di dalam ruangan itu. Terima kasih, saya mewakili tim pembangunan, saya undur diri dan Tuhan berkati semuanya. Ada bingka Ambon, ada bikang. Bikang yang mekrok itu loh saudara. Itu haujat sencing ping. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin mengajak sebelum doa berkat, kita sama-sama membaca, menghafalkan dan mengamalkan. Enggak perlu dihafalkan sih. Tapi bagus juga kalau bisa dihafal ya. Saya dulu di gereja Protestan, GPIB, kita menghafalkan pengakuan iman rasuli di Apostle Creed ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, penguasa langit dan bumi. Aku percaya kepada firman dan seterusnya. Sudah. Nah ini pengakuan iman GBI. Mulai dari kata aku percaya, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 10 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, biarlah kiranya anak-anakmu di tempat ini menerima berkat yang terbaik dari Engkau. Berkat yang membawa hidup mereka berjalan from faith to faith, grace to grace, strength to strength, victory to victory, and glory to glory. Biarlah berkat yang sepenuhnya boleh turun atas hidupmu hari ini, ketika kedatangan yang kedua kali, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama amin. Sama hari Minggu Tuhan memberkati. Haleluya.